menjelaskan tentang perawatan tracheostomi. Nah, untuk perawatan tracheostomi sendiri, dia itu prinsipnya adalah steril. Ya, steril pada area mana? Terutama pada area luka tracheostomi dan juga lubang tracheostominya. Ya, itu yang perlu diperhatikan. Kemudian tracheostomi sendiri sebenarnya jenisnya banyak deh. Kalau yang ini tracheostomi yang tanpa inner kanul atau kanul dalam. Yang Bu Adin share di video ke kalian, sudah Bu Adin share ya, itu adalah tracheostomi yang menggunakan inner kanul. Inner kanul itu yang mana toh? Inner kanul itu kayak ada kanul kemudian dia masuk ke sini gitu loh, deh, nyemplung ke sini. Terus di atas ini ada tutupnya lagi, cetik gitu. Nanti proses membersihkannya, ya ini dicopot terus kemudian direndam terus disikat. Itu toh. Tapi selain itu nanti prinsipnya sama. Nah, yang Bu Adin share yang satu halaman itu adalah perawatan tracheostomi tanpa inner kanul. Yang dengan inner kanul itu SOP-nya pakai yang bentuknya PDF yang apa jenenge scan-scanan. Nah, ini yang pakai inner kanul, yang satu halaman itu yang tanpa inner kanul. Silahkan dibuka yang SOP yang ini aja. Oke, sudah ya. Jadi kita buatin. Tak nata daripada. Oke. Jadi untuk tracheostomi nanti, perawatan tracheostomi Bu Adin jelaskan langsung ya dari fase persiapan alat yang diperlukan. Yang pertama, ini ada set steril. Set steril ini nanti isinya minimal ada 2 pinset anatomis, terus 1 cucing. Kemudian kita juga perlu squid ya, minimal 6 mili ini atau 5 mili sebenarnya ini nanti untuk mengisi balon tracheostomi. Terus kasa steril. Dek, kasa sterilnya kurang. Ya, kasa steril. Terus oksimetri. Oke, cukup. Terus bengkok dan perlak tak copot di kabeh. Oke, sudah, persiapan alat sudah, kita ketemu ke pasien. Selamat pagi Pak, Bu, saya perawat Adin. Hari ini saya akan melakukan perawatan pada Bapak. Yang akan saya rawat itu luka tracheostominya. Tujuannya agar tidak terjadi infeksi dan tidak ada sumbatan pada jalan napasnya Bapak. Waktunya tidak lama, kurang lebih 10 menit. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, saya lakukan sekarang deh. Langsung lakukan dulu adalah yang pertama, dekatkan semua alat. Yuk, cuci tangan benar ya, hand rub, good, inget nih Bu Adin. Terus setelah hand rub, dekatkan semua alat yang non steril. Apa saja? Perlak, pasang oksimetri, terus dekatkan bengkok. Ya, 3 alat sudah mendekat, berikutnya kita pakai handscoon bersih. Ya, selain handscoon bersih juga wajib pakai masker. Kenapa? Karena kan kita nanti akan melakukan manipulasi pada saluran pernafasannya pasien, sehingga sangat mungkin pasien itu akan ada reaksi batuk. Dan biasanya tindakan tracheostomi ini juga dilaksanakan bebarengan dengan suction. Tahu suction? Penghisapan jalan nafas kan pisan toh. Jadi setelah dihisap jalan nafasnya, sekretnya disedot, terus tracheostominya dibersihkan. Tapi memang untuk tindakan kali ini nggak akan Bu Adin gabung. Kalian akan dapat materi suction sendiri, perawatan tracheostomi sendiri, sehingga benar-benar tahu masing-masingnya. Gitu ya. Oke, sudah. Berikutnya Bu Adin sudah pakai handscoon, sudah pakai masker. Langsung kita mau ke area tracheostominya pasien. Nah, sebelum kita memanipulasi area tracheostomi, ada satu hal yang harus kita cek dulu, yaitu balon tracheostomi. Nanti setelah Bu Adin mencontohkan semuanya, tracheostominya akan Bu Adin idal, biar kalian tahu bentuknya balon itu seperti apa. Yuk, gambarannya tracheostomi ini kan dia kayak, kalau balonnya misalnya ini kita menemukan balonnya kempes, gambaran balon kempes itu seperti apa? Kayak gini. Nah, ini harus diisi. Kenapa kok balonnya bisa kempes? Yo, prinsip udara di area tertutup kan kayak gitu. Kalian punya balon di rumah misalnya 2 malam, 1 malam, itu kan lama-lama balonnya akan kecil sendiri. Karena dia menyusut pun juga balon tracheostominya pasien. Nah,
Oke, balon tracheostominya sudah ngembung, baru kita boleh nyopot tali dan memanipulasi area tracheostominya pasien. Oke, yang perlu dilakukan ini sama kayak rawat luka, buka balutan dulu. Berarti apa yang diambil? Kasanya diambil dulu. Nah, karena di sini jenenge pinsetnya cuma 2, berarti kita nggak bisa ngambil dari sini, boleh pakai tangan toh. Kan prinsipnya masih bersih. Biasanya nanti di ujung-ujung sini yang dekat dengan tracheostominya pasien akan banyak lendir-lendirnya. Kenapa? Itu adalah mekanisme pertahanan tubuh. Ketika saluran pernafasan itu ada benda asing, tubuh kan akan berusaha mengeluarkan. Salah satu caranya dengan memperbanyak produksi sekret. Makanya pasien dengan perawatan dengan tracheostomi biasanya ada masalah bersihan jalan nafas tidak efektif. Oke, sudah kita ambil. Terus akan terlihat ya kondisi luka di bawahnya seperti apa, terlihat ada infeksi atau tidak. Terus setelah itu kita persiapan tindakan steril. Nah, karena prinsipnya steril, biar prinsip steril itu terjaga, persiapannya harus bagus. Nggak boleh belum apa-apa kalian sudah pakai handscoon steril gitu aja. Ternyata, nah barangnya rungene, aku ketip-ketip bingung. Apa yang perlu dipersiapkan? Yang pertama, masukkan dulu kasa. Kasa yang perlu dimasukkan itu minimal 5 dengan tetap mempertahankan prinsip steril. 1 NaCl-nya harus masuk. Nah, sudah siap, baru kita pakai handscoon steril. Kita siap melakukan tindakan steril. Prinsip untuk perawatan tracheostomi itu sama dengan rawat luka. Arahnya dari mana ke mana? Dalam ke luar. Ya, yang pertama kita mau membersihkan area kulit bagian luarnya tracheostomi. Itu di sini banyak kering-keringnya gitu, sekretnya. Berarti kasa yang dimasukkan lebih banyak lagi sesuai kebutuhan. Arahnya sama ya tadi, dari dalam ke luar. Berarti kita membersihkannya dari area dalam dulu. Ya, diputer. Terus baru dibersihkan area yang lebih luarnya pakai sisi lain. Aduh. Terus diikhlaskan. Ya, anggap saja bawah sudah bersih, baru kita bersihkan area yang lubang tracheostomi. Arahnya sama, Dek. Ya, dari dalam baru dibersihkan area luarnya. Biasanya sini, Dek, yang banyak sekretnya. Pakai sisi lain kita bersihkan area sini. Oke, cukup. Baru setelah itu kita keringkan. Untuk mengeringkannya juga arahnya sama, dari dalam ke luar. Baru ditarik ke area luar. Oke, sudah. Berikutnya kita kembalikan ke kondisi awal. Ditutup pakai kasa kering. Nah, kalau di video yang Bu Adin share itu kasanya dibuat kupu-kupu gitu, tengahnya dipotong. Terus antara potongannya itu dipas nih ke tracheostominya gitu ya. Nah, boleh nggak seperti itu? Boleh, tapi di lapangan biasanya areanya yang terpotong tadi kan akan jebur-jebur toh kasanya. Nah, nanti akan nempel ke luka tracheostominya. Sehingga sudah banyak rumah sakit yang nggak lagi dipotong. Ya. Langsung dimasukkan. Bisi nggih, Pak, ngapunten. Ini seharusnya luka tracheostominya tetap ke atas deh. Ini nggak pas soalnya tadi tracheostominya terlalu kecil. Nggak apa-apa, tak terus nih. Nah, prinsipnya adalah kita harus menutup lubang tracheostominya. Kamu kelihatan nggak, Mas? Kalau nggak kelihatan sini boleh nggak apa-apa. Sini. Kelihatan lebih. Nah, ya, sudah tertutup semua lubang tracheostominya. Berikutnya prinsip steril selesai. Setelah prinsip steril selesai, baru kita nyopot tali tracheostominya.
Ya, pastikan sebelum nyopot tali tracheostomi gembung kuncinya. Oke, sudah. Kita ambil tali tracheostomi yang baru. Ya. Berikutnya kita ganti tali tracheostominya. Satu pinset kita ikhlaskan karena kan tadi sudah selesai ya prinsip sterilnya. Kita masukkan ke sini. Nah, prinsipnya nanti usahakan talinya tuh nggak meluntir dan tidak terlalu longgar ataupun juga tidak terlalu kencang. Indikatornya adalah nanti kita bisa memasukkan satu jari di tali tracheostominya. Terus di tali biasa, sebelum ditali masukkan satu jari. Yuk, gini. Tak lebok di jari. Yuk, kayak kalian masukin satu jari gini loh, Dek. Nah, ya biar longgar. Nah, ini kan kalau nekek lehernya pasien itu kan dia tiduran terus. Nanti pasti bagian bawah sini lembab. Kalau terlalu kenceng nanti itu kan ada luka gitu pada ini. Ya kita masukkan satu jari sampai dua jari. Oke, satu jari bisa masuk, baru kita kencangkan talinya. Nali ini piye yo? Kayak nali biasa lah. Iso nali sepatu tuh, berarti yo iso nali tracheostomi. Oke, kita cek ulang. Satu jari bisa masuk. Kebanyakan mahasiswa tuh karena ketakutan sampai masuk bisa 4 jari gitu loh. Kelonggaran fungsi tali ini tinggi apa? Gak ganggu. Ya 1 sampai 2. Nah, gitu. Cukup. Kalau berantakan karena baru ganti tali, kita tata ulang pakai pinset yang steril tadi. Oke, sudah selesai tindakannya, kita rapikan alat, terus kita terminasi ke pasien. Ibu, ini saya sudah selesai melakukan, jangan lupa ditutup lagi ya, dipasang oksigennya lagi, kan tadi kita buka. Ibu, saya sudah selesai melakukan perawatan tracheostomi pada Bapak. Hasilnya tadi pada area luka tidak ada infeksi. Kemudian selama proses perawatan tracheostomi, saturasi Bapak tetap stabil di angka 96-98 atau lebih dari 95. Ada yang mau ditanyakan, Bu? Kalau tidak ada, saya kembali ke ruangan dulu. Selamat siang.